Saya dahulu tatkala ke Madinah sekitar 12 tahun yang lalu, kalau saya berbicara dengan orang Saudi, saya bilang, bahaya bagaimana orang Syiah di tempat kalian. Kata orang Saudi, ya akhi, mereka juga saudara kita. Musuh kita sama Yahudi dan Amerika. Kita orang Syiah saudara kita. Mereka juga Islam, Nabi mereka juga Muhammad, Tuhan mereka juga Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu perkataan mereka. Sekarang tidak ada lagi perkataan seperti itu. Sekarang Ahlussunnah sudah sadar akan bahayanya orang-orang Syiah, bagaimana mereka membasmi Ahlussunnah di mana-mana. Mereka membunuh saudara-saudara kita di Iran, mereka membunuh saudara-saudara kita di Irak dengan begitu sadisnya, apalagi sekarang yang ada di Suriah. Sehingga sekarang taqiyah yang mereka lakukan tidak bermanfaat. Sekarang di seluruh negeri Arab, orang-orang Syiah tidak bisa bertaqiyah lagi. Percuma, karena sudah ketahuan, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin lagi mereka bertaqiyah. Mereka ingin menyembunyikan akidah mereka, sekarang sudah terbongkar dengan bagaimana mereka membantai Ahlussunnah di Suriah. Dan sekarang orang-orang Syiah semua bersatu, baik Iran maupun Libanon dengan Suriah, tentara Suriah bergabung menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah perang agama, bukan perang politik. Ya. Perang agama, buktinya orang-orang Iran semua gabung, orang Syiah semua gabung dalam barisannya Bashar al-Assad untuk menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, yang saya khawatirkan adalah di tanah air kita. Di tanah air kita ini orang-orang masih banyak bisa ditipu, masih banyak bisa dibohongi. Taqiyahnya orang-orang Syiah di tanah air kita laris. Masih laris. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia orang yang baik-baik, ya, sering berhusnudzon, ya. Sehingga tatkala orang Syiah mengatakan kami saudara, mereka masih mempercayai kedustaan orang-orang Syiah. Bahkan ada beberapa berita-berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang Iran, ya, orang-orang Syiah, yang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Indonesia. Ya, seperti kasus beberapa kali saya sebutkan atau saya tulis di website tentang beberapa berita kedustaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Iran. Seperti berita misalnya mereka mengatakan pemerintah Saudi akan membongkar kuburan Nabi dan memindahkan kuburan Nabi di tempat yang lain. Ini ternyata setelah dicek, beritanya berasal dari kantor berita Farsi Agency, kantor beritanya orang-orang Iran. Ya, dan kita sudah cek sendiri, ternyata benar dari kantor berita Iran. Lihat bagaimana berita ini termakan atau ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang Indonesia. Bahkan ikut disebarkan sebagian orang-orang yang benci kepada kerajaan Arab Saudi, ikut menyebarkan untuk menjelek-jelekan Arab Saudi. Padahal itu adalah bualannya orang-orang Syiah. Lihatlah bagaimana liciknya orang-orang Syiah. Sekarang pemerintah Saudi punya niat baik memperluas Masjid Nabawi dan memperluas Masjidil Haram. Dan sudah dilakukan oleh sejak zamannya Malik Fahad, Raja Fahad. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh proyek tersebut oleh Raja Abdullah. Maka ingin memperluas Mekah, dan sekarang kita bisa lihat bagaimana perluasan Mekah, proyek raksasa yang luar biasa demi berkhidmah kepada kaum muslimin. Dan di antaranya juga akan terjadi proyek pelebaran Masjid Nabawi, dan saya dengar akan dikerjakan setelah pelaksanaan ibadah haji, karena sekarang belum mulai dikerjakan. Dan itu memerlukan biaya yang sangat luar biasa, dan semuanya dilakukan demi khidmah kepada kaum muslimin. Bukankah ini kebaikan kerajaan Arab Saudi? Ini kebaikan. Tetapi orang-orang Iran untuk memalingkan dari kebaikan Arab Saudi, dia buat isu bahwasanya kerajaan Arab Saudi akan memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akhirnya lupa dengan jasa Arab Saudi yang ingin berbesar Masjid Nabawi, malah terpancing dengan orang Arab Saudi kurang ajar ingin memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dusta besar. Lihat pintarnya, liciknya orang-orang Syiah. Sehingga orang pun lupa dengan kebaikan Arab Saudi, yang diingat keburukan. Mulailah sebagian orang Indonesia, ya, terutama orang yang mengaku sebagai aswaja, mencela dan mencaci maki Arab Saudi, padahal semuanya berita dusta. Di antara berita dusta yang mereka sebarkan pula, contohnya mereka mengatakan, ya, Arab Saudi telah menghapus Israel dari daftar musuh. Ini tersebar pula, ternyata dicek dari kantor berita Iran juga. Ya. Kata mereka Arab Saudi menghapus daftar Israel dari daftar musuh. Sekarang saya tanya, sejak kapan Arab Saudi punya daftar musuh dan daftar teman? Kemudian daftar musuhnya dihapus. Tidak ada, ini kebohongan saja. Kemudian kalau Arab Saudi ingin menghapus Israel dari daftar musuh, ngapain dia sebut-sebutkan? Lihat Israel sekarang jadi teman kita. Ini enggak benar seperti ini. Luar biasa, ini kedustaan, tapi dimakan telan-telan, dimentah-mentah oleh sebagian orang-orang Indonesia. Sementara dengan isu seperti ini, seakan-akan orang Arab Saudi tidak punya jasa sama Palestina. Ini dusta besar. Orang Arab Saudi, satu orang saja kalau nyumbang kepada rakyat Palestina bisa bermiliar-miliar. Satu orang saja dari pedagang di Arab Saudi. Ya.
Dan mereka punya dana khusus tahunan untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Dan Arab Saudi alhamdulillah sampai sekarang menyumbang di mana-mana. Di orang-orang Mesir mereka sumbang untuk bantuan kepada saudara-saudara mereka di Mesir, terutama terhadap saudara-saudara mereka di Palestina, kemudian saudara-saudara mereka di Suriah, disumbang terus oleh orang-orang Arab Saudi. Sementara dengan isu yang dibuat oleh orang Syiah ini, maka orang-orang melupakan kebaikan Arab Saudi. Contoh lagi isu yang dibuat oleh orang Syiah dan sekarang tersebar luar biasa sekarang ini. Bahwasanya orang-orang Wahabi takfiri, suka mengkafirkan kaum muslimin dan bengis, menumpahkan darah, sampai dibuatlah sebuah buku ya yang menulis tentang sejarah berdarah sekte Wahabi, menggambarkan orang yang baca buku itu berkesimpulan bahwasanya orang-orang Wahabi bengis, suka membunuh kaum muslimin. Ini dusta yang sangat konyol dan super konyol. Sekarang tanya sama jemaah haji dan jemaah umrah, apakah mereka kalau pergi ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji ketakutan akan dibunuh oleh orang-orang Arab Saudi? Tanya sama mereka, apakah mereka ketakutan kalau ke sana? Bukankah Arab Saudi merupakan sumbernya Wahabi? Apakah mereka bengis membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, ataukah sebaliknya mereka malah mengeluarkan dana untuk berkhidmah kepada kaum muslimin? Jawabannya yang kedua, justru mereka mengeluarkan dana bagaimana berkhidmat kepada kaum muslimin, bagaimana meluaskan Masjid Nabawi, meluaskan Masjidil Haram, bagaimana mereka menyebarkan Al-Quran secara gratisan, bahkan dana gratisan Al-Quran pun dikorupsi oleh sebagian orang di sini. Sampai saya ketemu sama sebagian orang Saudi, dia mengatakan, bagaimana Aceh sekarang? Apakah mereka sudah bisa bangun rumah? Saya bilang, kayaknya belum. Sampai orang Saudi mengatakan, ya akhi, dana kalau yang kita sumbangkan itu semua dimanfaatkan, itu mereka sudah bisa bangun rumah. Enggak tahu di mana, disunat di mana dananya. Ya, artinya, subhanallah. Jadi, isu yang berkembang luar biasa. Ya. Kita bukan dalam rangka, kita ingin menyampaikan kenyataan. Arab Saudi adalah negara Islam, ya, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi, secara global, kebaikan mereka masih lebih banyak. Ya. Kemudian mereka adalah satu-satunya negara yang menegakkan hukum Islam. Tidak ada negara lain seperti negara Arab Saudi di mana kemaksiatan tidak bebas. Antum ke Madinah, ke Mekah, alhamdulillah tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada namanya tempat minum bir atau dan lain sebagainya. Antum masuk dalam supermarket, antum mendengar bacaan murattal Al-Qur'an. Ya, di sini mana ada seperti itu?